semuanya, aku Asli Zanatur ini dari kelas 1J Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana dinamika politik kontemporer di Indonesia. Tetapi dengan sudut pandang yang sedikit berbeda, kita tidak hanya melihat politik sebagai soal pemilu, kekuasaan, atau pergantian seorang pemimpin, tetapi mencoba untuk memahaminya melalui pemikiran dari seorang filsuf dari Jerman yang cukup kontroversial, yaitu Friedrich Nietzsche. Nietzsche dikenal sebagai pemikir yang sangat kritis terhadap moralitas, kekuasaan, dan juga nilai-nilai yang dianggap mapan dalam masyarakat. Walaupun ia tidak secara langsung menyusun teori politik yang sistematis, pemikirannya justru relevan untuk membaca berbagai fenomena politik di abad ke-21 ini, termasuk yang terjadi di Indonesia. Lalu, bagaimana pemikiran Nietzsche bisa membantu kita memahami politik kontemporer di Indonesia? Mari kita bahas. Dalam politik kontemporer, politik seringkali dipersempit. Maknanya hanya sebagai proses pemilihan umum, perebutan kekuasaan, dan juga persaingan antar elit politik. Padahal di balik proses tersebut terdapat dinamika yang lebih kompleks, terutama terkait dengan nilai-nilai moral, kekuasaan, dan juga legitimasi para pemimpin. Friedrich Nietzsche memandang politik sebagai perwujudan dari apa yang ia sebut sebagai kehendak untuk berkuasa atau will to power. Namun, kehendak untuk berkuasa ini tidak selalu berarti kekerasan atau dominasi secara fisik. Bagi Nietzsche sendiri, kehendak untuk berkuasa adalah dorongan manusia untuk menegaskan eksistensi dirinya, mengembangkan potensi, dan juga menciptakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Masalahnya, dalam politik modern, nilai-nilai moral seperti keadilan, kesetaraan, dan juga demokrasi seringkali tidak lagi netral. Nietzsche mengkritik bahwa nilai-nilai tersebut bisa saja dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai sarana pembebasan manusia. Untuk memahami kritik Nietzsche, kita perlu mengenal konsep moralitas tuan dan moralitas budak. Moralitas tuan lahir dari individu yang kuat, percaya diri, dan juga mampu menciptakan nilai mereka sendiri. Sementara itu, moralitas budak muncul dari kelompok yang merasa lemah dan juga tertekan karena tidak mampu melawan secara langsung. Kelompok ini akhirnya menciptakan nilai moral yang baru sebagai bentuk balas dendam psikologis yang oleh Nietzsche disebut sebagai resentment. Nah, resentment ini tidak diwujudkan dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi melalui pembentukan nilai moral yang mengagungkan kepatuhan, keseragaman, dan juga ketundukan. Dalam konteks politik modern, nilai-nilai ini kemudian berkembang menjadi moralitas massa, di mana suara mayoritas dianggap sebagai kebenaran mutlak, teman-teman. Nietzsche melihat bahwa kondisi ini berbahaya karena dapat menekan individu yang berpikir kritis dan juga berbeda pandangan. Dalam sistem demokrasi modern, suara mayoritas seringkali menjadi penentu utama. Nietzsche mengkritik bahwa demokrasi yang terlalu didominasi moralitas massa berpotensi menciptakan tirani mayoritas. Pemimpin tidak lagi diukur dari keberanian mengambil keputusan sulit atau menciptakan nilai baru, tetapi dari sejauh mana ia bisa diterima oleh mayoritas masyarakat. Akibatnya, banyak pemimpin lebih fokus menjaga citra dan popularitas daripada menjalankan kebijakan yang sebenarnya penting dan berdampak pada jangka yang panjang. Disinilah Nietzsche menilai bahwa kepemimpinan kehilangan makna sejatinya. Politik tidak lagi menjadi ruang pengembangan diri dan transformasi nilai, melainkan ajang untuk mempertahankan kekuasaan dan juga ketenaran. Realitas politik yang terdistorasi oleh media
Dalam konteks Indonesia, kondisi ini semakin diperkuat oleh perang media sosial dan juga media massa. Media tidak hanya lagi menyampaikan informasi, tapi juga membentuk cara masyarakat memahami realitas politik. Melalui framing dan juga narasi tertentu, realitas politik yang kompleks disederhanakan menjadi slogan, citra, dan juga propaganda. Artikel Distort Reality dalam Insight Indonesia menunjukkan bahwa apa yang diterima publik seringkali bukan realitas politik yang utuh, melainkan hasil konstruksi media. Akibatnya, pasangan calon yang mampu membangun framing positif lebih mudah mendapatkan dukungan meskipun visi, misi, dan juga kebijakannya belum dipahami secara mendalam. Politik pun semakin bergeser dari ruang diskusi kritis menjadi ruang pertarungan citra. Implikasi dan solusi pendidikan moral jika dilihat melalui pandangan Nietzsche, dominasi framing media dan juga opini publik menunjukkan kuatnya moralitas massa dalam politik kontemporer Indonesia. Individu yang berbeda pandangan cenderung ditekan untuk menyesuaikan diri dengan suara mayoritas. Untuk menghadapi kondisi ini, Indonesia sebagai negara yang berkembang sangat membutuhkan pendidikan moral sejak dini. Pendidikan ini bukan untuk menyeragamkan cara berpikir, tetapi untuk menumbuhkan keberanian, integritas, dan juga tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Pemimpin masa depan diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berani dalam mengambil keputusan yang tidak populer namun penting bagi kepentingan jangka panjang untuk masyarakat. Sebelum video ini berakhir, ada satu hal penting yang perlu kita garis bawahi bersama. Politik hari ini tuh tidak hanya berjalan melalui kebijakan dan juga kekuasaan, tapi juga melalui opini dan juga persepsi publik. Apa yang kita anggap sebagai realitas sering kali sudah dibentuk oleh narasi yang terus kita konsumsi. Pandangan Friedrich Nietzsche mengingatkan bahwa dominasi suara mayoritas dapat menekankan keberanian untuk berpikir berbeda. Pemimpin pun kerap lebih fokus pada penerimaan publik daripada keberanian dalam mengambil keputusan yang berdampak pada jangka panjang. Karena itu, berpikir kritis menjadi hal yang sangat penting. Tidak semua yang populer merasa selalu benar, dan tidak semua yang viral mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Sebagai mahasiswa dan juga generasi muda, kita perlu belajar untuk tidak menerima realitas politik begitu saja, tetapi berani untuk mempertanyakan, menilai secara sadar. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi bahan refleksi dalam melihat realitas dan juga dinamika politik di sekitar kita, khususnya di Indonesia. Ketika banyak orang mengikuti arus, keberanian berpikir menjadi awal dalam perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.